Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual voting dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Salma SPD sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Rusdipa SPD dari SMP 35 Satapu Sungai Tengah sebagai coach. Perkenalkan, nama saya M. Riyadi Hilmi dari SDN Karau, Kecamatan Ikasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rusdipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salha, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah hari ini sehat walafiat, Bu. Iya. Hari ini kan Ibu mendapat kesempatan untuk mempraktikkan menjadi seorang coach. Nah, untuk kegiatan ini apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Tentunya dalam praktik coaching nantinya akan menggunakan satu metode, Ya. yaitu metode Tirta atau suatu metode yang menanyakan tujuan, Ya. kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksinya, Ya. kemudian tanggung jawab, dan ini akan saya jadikan acuan untuk praktik coaching yang akan saya laksanakan, Bu. Ya, bagus sekali, sudah siap sekali ya, Bu ya. Insya Allah, Bu. Iya. Untuk praktik coaching ini nanti apa saja kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Yang pertama ini saya akan melakukan kehadiran penuh. Ya. Ini merupakan kemampuan yang saya miliki untuk sepenuhnya fokus pada uce tanpa prasangka atau penilaian. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, artinya kemampuan untuk mendengarkan secara penuh dan memahami pesan yang disampaikan oleh uce. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau disebut dengan powerful question. Ini merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong uce untuk berpikir lebih dalam, kemudian menemukan jawaban sendiri dan mengambil tindakan, Bu. Ya. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu sudah sesuai dengan alur yang dikehendaki oleh alur Tirta ya. Iya. Ya, untuk lebih detailnya bagian kompetensi yang mana yang secara khusus itu harus spesifik ingin Ibu observasi dari coach? Untuk praktiknya ke depan ini proses coaching kali ini bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Iya. Jadi perlu sekali untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada saat observasi nanti, atau dengan kata lain indikator tercapaiannya dari mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, seperti apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Saya akan berusaha selalu mengajukan pertanyaan terbuka, Ya. yang berasal dari mendengarkan. Ya. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memiliki unsur efektif dalam menggali serta memberdayakan uce Ya. untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, Bu. Iya. Mantap sekali, Bu. Apa yang Ibu sudah susun atau Ibu rencanakan itu, semoga Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Selamat melakukan praktik coaching. Semoga apa yang Ibu praktikkan nantinya itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Iya, amin. Terima Iya. kasih, Bu. Iya. Selamat siang, Pak. Siang, Bu.
Kenapa nih Bapak hari ini kelihatan agak gelisah? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Iya Pak. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma saya ini butuh teman curhat Bu untuk berdiskusi sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oh, oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Bapak dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Uh, saya itu ingin mendapatkan ide yang segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif Bu. Murid itu bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran Bu. Oh, jadi itu ya Pak yang inginkan Bapak untuk menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya? Iya Pak, seperti itulah yang saya harapkan. Kemudian seperti bagaimana situasi yang Bapak sekarang? Eh, Begini Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu kan tidak langsung ke kelas. Iya. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik jajan gitu Bu. Jadi kurang memperhatikan pembelajaran saya Bu. Oh, begitu ya Pak. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin mereka itu capek, kelelahan saat berolahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga bosan mereka itu kembali ke kelas lagi Bu. Oh begitu ya. Situasi apa yang Bapak inginkan Pak? Saya itu inginnya murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya Bu, dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Bapak, apa yang membuat hal tersebut bisa terwujud? Mungkin saya itu harus menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan di kelas. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Bu. Oh begitu ya Pak. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Dari 1 hingga 10, posisinya mungkin ini Bu, di angka 6 lah Bu. Oh, angka 6. Menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Saat ini setidaknya saya itu memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut yang dapat membantu saya Bu. Oh begitu ya. Apakah ada hambatan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan itu? Mungkin nih saya itu perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam TPP saya nanti. Oh begitu ya Pak. Menurut Bapak apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Pak? Ya. Mungkin ini Bu, saya itu akan secepatnya membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Bapak apa? Rencananya saya itu akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid itu setelah pembelajaran olahraga seperti itu. Begitu ya Pak. Apa strategi untuk itu Pak? Untuk strategi mungkin nantinya saya akan menggunakan teknik stop. Biasanya itu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Nah,
Oke, saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian juga saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid itu lebih tertarik dan senang dalam belajar. Oke, saya rasa itu Bapak sudah menerapkan sistem yang tepat untuk siswa. Kemudian apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria itu jelas Bu, sebagai guru itu menjadikan murid itu lebih fokus dalam belajar dan juga senang dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran saya nantinya Bu. Oke, jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sisa dari alternatif tadi Pak? Saya akan mempersiapkan rencana pembelajarannya itu tadi supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Pak? Insya Allah Bu, 1 minggu Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu ke depan itu sudah ada progres gimana nih Bu? Mungkin nanti Bu, kita janjian aja deh Bu. Oke. Minggu depan nanti saya akan ceritakan bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, setuju Pak. Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut Pak? Karena sekolah ya jelas itu semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga yang jelas murid pun kita libatkan. Oke, luar biasa Bapak. Iya. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian siswa ya Pak. Iya Bu. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, apa yang dapat disimpulkan dari sisi ini Pak? Yang dapat saya simpulkan setelah tadi ngobrol berdiskusi dengan Ibu, alhamdulillah saya itu sudah ada pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka itu selesai berolahraga. Itu tadi sudah kita terapkan misalnya dengan teknik stop tadi Bu, dan juga diiringi dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran pun saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid itu lebih tertarik dan senang dalam belajar. Seperti itu. Wah, keren Bapak nih. Oke. Iya, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya, semoga bermanfaat hasil diskusi kita pada hari ini. Iya Bu, terima kasih sudah menemani saya hari ini Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Iya. Saya pamit dulu. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan Bapak Ilmi tadi. Bagaimana proses yang Ibu laksanakan tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ya alhamdulillah. Setelah melakukan observasi tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertama itu saya ingin menanyakan dari proses atau praktik coaching tadi apa saja yang Ibu dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi? Selama praktek coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Ya, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Kuce untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Iya, baik sekali. Baik Bu, berarti Ibu ini saya rasa sudah berhasil ya Bu
melakukan proses coaching dengan alur tirta. Dan tadi juga saya sudah mengamati ini. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Silakan Bu. Ya. Yang pertama yang saya catat di sini, Ibu itu sudah berhasil menyampaikan coaching itu dengan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan juga Rencana ya, aksi. Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk menentukan rencana aksi, nah, atau tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach tadi, yaitu pada Bapak Ilmi tadi, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu saya ada juga mencatat, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan antara Ibu dengan Bapak Ilmi tadi, dengan coach tadi, di mana Bapak tadi, Ibu tadi sudah fokus mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh Bapak Ilmi tadi, ya, sebagai coach tadi. Bapak Ilmi tadi kan menceritakan tentang kalau kosongnya di dalam kelas, jadi Ibu mendengarkan dengan baik. Nah, Ibu artinya sudah berhadir penuh, nah, dan mendengarkan dengan rasa, dengan aktif apa yang dibicarakan oleh coach tadi. Gitu. Ini membuat dengan kata lain, Ibu itu sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan Ibu tuh yang berbobot, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bapak Ilmi tadi. Nah, jadi menurut saya apa yang Ibu lakukan hari ini itu sudah sangat luar biasa. Nah, karena Ibu sudah melakukan proses atau praktek coaching itu sesuai dengan alur tirta. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bisa dipertahankan ya, biar dalam menghadapi suatu masalah. Iya, tentu Bu. Iya. Oh iya, satu lagi saya itu ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu. Dari proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari proses coaching tadi? Kemampuan kompetensi yang ingin saya kembangkan ini, saya ingin mendalami dan memahami bagaimana itu metode alur tirta Bu. Ya. Kemudian melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik. Yang itu yang saya harapkan Bu. Ya, wah, bagus sekali Bu, sangat bagus, sangat luar biasa Ibu. Niat Ibu itu ingin mendalami alur tirta. Nah, kalau Ibu terus seperti itu dan juga melaksanakan proses coaching, itu akan menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan observasi praktik coaching ini. Kalau demikian saya akhiri ya, sampai di sini dulu. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Permisi Bu. Ya, silakan.